Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Maka dari itu tidak ada ungkapan kata yang patut kita ungkapkan kecuali hanya lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan tidak ada rasa yang patut kita ucapkan hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kita selalu kenikmatan, memberikan kita selalu banyak, melimpahkan banyak kenikmatan. Maka jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabil lasyadid. Ketika hambaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmatnya. Ketika hambaku itu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sungguhnya adabku sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat beriringan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, berkat dakwah beliaulah kita masih menikmati Islam sampai detik ini. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, tak bosan-bosan kita selalu tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal soleh, banyak melakukan amalan-amalan soleh, salat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan tidak pula kita lupa akan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat juga terdapat doa. Setelah kita salat, kita dianjurkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dan juga berdoa. Doa merupakan salah satu senjata bagi seorang muslim, dan doa merupakan suatu ibadah. Maka dari itu ketika ada di dalam diri seseorang muslim itu ada kalimat doa, dalam diri seseorang muslim itu ada rasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut itu pasti akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu melaksanakan ibadah-ibadah soleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jemaah rahimahullah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu dekat kepada kita. Maka ketika seorang muslim itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kaum muslim itu dekat kepada Allah, melaksanakan ibadah, salat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad, tempat untuk meminta. Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar dekat. Akan tetapi bagaimana kita? Diri kita itu mau atau tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya ingin rezeki, katanya ingin dalam keluarganya itu memiliki adanya sakinah, ingin adanya keberkahan. Akan tetapi orang tersebut itu tidak dekat kepada Allah, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Kemudian falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syarat kepada kita agar doa kita tersebut itu dikabulkan oleh Allah, yaitu kita harus memenuhi perintahnya, memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala itu larangkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala itu larangkan. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan memperoleh apa yang ia inginkan. Banyak cerita Islam mengatakan Allah itu menjawab, mempunyai jawaban ketika seorang itu berdoa. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu berkata, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tidak. Mungkin apa yang seseorang itu minta atau belum dikabulkan itu akan diganti kelak kepada hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya. Akan tetapi doa tersebut itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan saatnya doa tersebut itu dikabulkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tahu kapan terbaik ketika memberikan seorang muslim itu apa yang ia butuhkannya. Adapun ketika kita berdoa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sesuatu yang ada pada diri kita, sesuatu yang bisa menghalang kita untuk dijabahi doa, untuk dikabulkannya doa. Seperti dikisahkan dalam hadis, ketika itu ada seorang yang sedang safar dalam menempuh perjalanan jauh. Dia dalam keadaan kumal, berdebu, bajunya kusut, serta rambutnya itu acak-acakan. Ketika itu dia berdoa, memohon kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amul haram, wa mashrabul haram, wa malbasul haram, wa qudiya bil haram, fa anna istajabulah. Jadi seorang dalam keadaan tersebut dia berdoa kepada Allah, sedangkan apa-apa yang ada pada dirinya itu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dan apa-apa yang ia ambil, apa-apa yang dapatkan itu diambil dari sesuatu yang haram. Itu merupakan suatu penghalang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekusuh apapun kita, ketika kita berdoa kepada Allah, ada penghalang, ada apa di dalam diri kita itu sesuatu yang haram, maka itu belum menjadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada perkara-perkara haram lagi. Dalam hadis dijelaskan, an Abdullah Nu'man Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamun minna katsirun minan nas wa man waqa'a subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal-halal itu telah jelas. Sesungguhnya yang haram itu telah jelas dan yang halal itu telah jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara subhat. Dan barang siapa yang menjauhi dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Jamaah rahimahullah, apa itu subhat? Subhat merupakan sesuatu yang halal, yang nampak pada diri kita, akan tetapi kita mengambil, bukan hak kita ambil. Itu merupakan perkara subhat. Contoh, sudah nampak di depan kita ada minuman, ada aqua. Kita tahu aqua tersebut itu halal, akan tetapi kita tidak tahu bahwasanya aqua itu punya siapa. Maka ketika kita ambil kemudian kita minum, itu merupakan menjadikan kita terjerumus dari perkara subhat. Itulah yang dinamakan subhat. Jamaah rahimahullah, semoga amalan kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita butuhkan kepada Allah itu Allah kabulkan. Maka dari itu patutlah kita menghindari yang namanya haram-haram. Patut kita menghindari yang namanya perkara-perkara subhat. Maka perkara tersebut itu bisa menghalangi kita untuk kita meminta, untuk kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat banyak sekali kesalahan,
dari lisan ataupun ucapan, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhiru kalam bilatif wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.